Ketua fraksi P3 Amir Uskara menyatakan menolak pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Tak hanya P3, seluruhnya terdapat 8 fraksi yang menyatakan menolak hal tersebut, yakni fraksi Partai Gerindra, PKB, P3, PAN, PKS, Demokrat, Golkar, dan Nasdem. Hal itu dinyatakan secara kompak oleh para pimpinan fraksi DPR di Gedung Nusantara 3 DPR Senayan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Saja bahwa kondisi proses pemilu kita yang lamanya 20 bulan ini sekarang sudah berlangsung 11 bulan setengah. Artinya tinggal 8 bulan setengah proses untuk menuju proses pemilu yang hari A. Nah, kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya terjadi perubahan sistem, bukan cuma 2 pasal yang dituntut ini, akan berpengaruh terhadap 20 pasal lainnya. Coba bayangkan kalau misalnya karena 2 pasal ini kemudian berubah, berpengaruh terhadap 20 pasal yang lainnya, maka pemilu kemungkinan akan mulai ke titik nol dulu. Artinya pertama dari sisi anggaran, yang kedua pasti tidak bisa kita mengejar waktu yang diatur oleh diamanatkan oleh undang-undang bahwa pemilu itu 5 tahun sekali, karena pasti tidak akan terkejar. Ini salah satu pertimbangan kita sehingga kita meminta apa yang sudah diputuskan oleh MK pada tahun 2008 itu tidak akan berubah lagi, karena memang putusan MK itu selalu final dan mengikat. Artinya tidak boleh lagi ada putusan yang berbeda setelah diputuskan oleh MK, dan kami yakin MK tidak akan mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan. Itu saja, makasih. Pro kontra mengenai pemilu 2024 yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi atau MK secara proporsional tertutup menyita banyak perhatian hingga penolakan. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, 8 fraksi di DPR menyatakan tak setuju dengan hal tersebut kecuali fraksi PDI Perjuangan. Selain P3 yang menyuarakan penolakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut pemilu dengan sistem proporsional tertutup akan sangat berdampak karena menurutnya pemilu diikuti oleh berbagai kalangan dan semua yang ikut serta di dalamnya memiliki peluang yang sama. Kita akan sama-sama kaget. Setelah kaget pasti dalam tanda kutip ya timbul kekacauan politik. Saya bisa menduga seperti itu sebagai politisi ya. Banyak hal dipicu hal-hal yang sederhana, tapi ini bukan sederhana. Kalau dari terbuka menjadi tertutup, kenapa? Pertama, ya, sistem pencalekan, penyusunan caleg yang dibuat partai politik sampai sejauh ini adalah berorientasi pada proporsional terbuka. Ya. Contoh partai saya, Partai Gerindra. Kami ini banyak partai yang merupakan gabungan berbagai kelompok masyarakat. Ada petani, ada aktivis kayak saya ya, Pak Dasko, ya, ada nelayan, ada organisasi perempuan, ada purnawirawan, ya, macam-macam. Dan semua itu ingin mengirimkan kader-kader terbaiknya di dalam daftar caleg. Misalnya dalam satu dapil 1 sampai 10, ada perwakilan perempuan, ada perwakilan organisasi Islam, ada perwakilan petani, ada. Kalau dengan sistem proporsional terbuka kan kita berikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok yang sama-sama punya jasa sama besar terhadap partai. Tapi kalau sistem tertutup, maka pasti chaos. Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra ini menyatakan sistem yang sudah diterapkan secara terbuka dianggap baik. Jika nantinya harus diubah menjadi tertutup, menurutnya akan sangat berdampak besar. Kabar ini ramai menjadi sorotan karena berawal dari pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Dari Jakarta, Poppy Rahmawati, Citra Ayu memberitakan.